Selama ini, kita hidup dengan satu kalimat yang sering diucapkan. Rezeki sudah ada yang mengatur. Kalimat yang terdengar bijak. Kalimat yang seolah memberi ketenangan. Tapi, kalau direnungkan lebih dalam, kalimat itu sering disalahpahami. Banyak yang mengartikannya sebagai pembenaran untuk pasrah, sebagai dalih untuk berhenti bergerak, sebagai alasan untuk menyerah bahkan sebelum mencoba. Padahal rezeki memang sudah diatur. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang sebenarnya mengatur? Apakah semuanya ditentukan begitu saja dari langit, sementara kita hanya diam dan menunggu? Apakah kita hanya penonton di panggung hidup kita sendiri? Sang Pencipta memang Maha Pengatur. Ia menyusun sistem yang luar biasa rapi. Ia tetapkan hukum-hukum alam sebab akibat, waktu, dan konsekuensi dari setiap usaha manusia. Tapi sistem itu bukan sulap, dan kita bukan boneka. Kita adalah bagian dari sistem itu. Kita adalah penggeraknya. Rezeki bukanlah sesuatu yang jatuh tiba-tiba dari langit saat kita tertidur. Bukan hadiah acak bagi mereka yang hanya duduk dan berharap. Rezeki adalah hasil dari sebuah perjalanan, langkah demi langkah, dari arah yang dipilih dan dari niat yang disertai tindakan nyata. Bayangkan seseorang yang percaya bahwa rezeki sudah diatur, lalu ia memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Ia tidur larut malam, bangun siang, menghabiskan waktunya menatap layar, menunggu keajaiban datang. Dan ketika tidak terjadi apa-apa, ia berkata pelan, "Mungkin memang belum rezeki saya." Sekarang bayangkan orang lain yang juga percaya bahwa rezeki sudah diatur, tapi ia memilih untuk bangun pagi, mengembangkan keterampilan, menjalin relasi, dan terus belajar hal baru. Ia tidak tahu kapan hasilnya akan datang, tapi ia tahu bahwa ia harus bergerak ke arah itu. Beberapa bulan kemudian, yang satu masih bertanya-tanya, "Kenapa ya rezeki saya belum tiba?" Yang satunya sudah mulai memetik hasil dari benih yang ia tanam. Apakah berarti rezeki mereka ditentukan sejak awal berbeda? Atau memang yang satu mengatur alurnya sendiri, sementara yang lain hanya menunggu? Mungkin lebih tepatnya adalah rezeki itu ditetapkan. Sang Pencipta telah menetapkan garis-garis besar dalam hidup ini. Lahir, jodoh, rezeki, kematian, semuanya telah ditetapkan. Namun, kita diberi pilihan, dan dari pilihan-pilihan itulah arah rezeki kita terbentuk. Apakah kalian pernah mendengar kalimat, Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang, sampai seseorang tersebut mau merubah nasibnya sendiri? Dari kalimat itu kita bisa melihat, jika sebenarnya kita bisa meminta lebih dari yang Sang Pencipta tetapkan. Dan itu boleh. Semua tergantung dari usaha, sudut pandang, dan pola pikir masing-masing. Apakah sudah puas dengan yang Tuhan tetapkan? Atau ingin berusaha lebih untuk mendapatkan lebih dari yang Sang Pencipta tetapkan? Semua tergantung bagaimana kita mengaturnya. Ada sedikit cerita lagi sebagai contoh. Di dalam sebuah perusahaan, ada banyak pekerja dari berbagai tempat, latar belakang, dan tentu saja kebutuhan mereka berbeda-beda. Semua pekerja mendapat upah minimum rata-rata yang sama. Sebagai contoh, anggaplah upah minimum rata-rata pekerja sebagai rezeki yang Sang Pencipta tetapkan. Beberapa dari pekerja tidak puas dengan upah tersebut dan memilih mencari pekerjaan tambahan untuk mendapatkan penghasilan lebih. Ada yang sambil berjualan, membuka jasa pijat untuk teman sesama pekerja, ada yang menjadi ojek online, dan ada juga yang belajar berinvestasi. Ada beberapa dari pekerja memang dari keluarga berkecukupan, tetapi ia juga memilih untuk bekerja lebih keras untuk pendapatan lebih. Namun ada juga beberapa teman pekerja yang pasrah menerima upah minimum tersebut dengan alasan terlalu capek, malas bergerak lebih. Ada yang beralasan dia tidak tahu mau mencari pekerjaan tambahan yang bagaimana. Ada yang sukanya pergi bermain-main ketika ada waktu luang, dan ada yang memang dari keluarga yang mapan, jadi enggan untuk bekerja lebih, dan masih banyak lagi alasan. Dan apa yang terjadi? Beberapa dari mereka yang lebih giat bekerja mendapatkan uang lebih banyak, dan mereka bisa menggunakan uang mereka untuk membeli kendaraan baru, bersedekah, menabung lebih banyak, dan apapun yang mereka sukai.
Dan bagaimana dengan beberapa orang yang pasrah dan tidak mau berusaha lebih tadi? Kalian pasti sudah tahu akan seperti apa mereka. Beberapa orang yang bekerja lebih giat karena mereka sadar jika hanya mengandalkan upah minimum perusahaan mungkin tidak akan cukup untuk memenuhi keinginan mereka yang lain. Jadi mereka memilih mengatur rezeki mereka sendiri dengan bekerja lebih keras. Dari sini kita melihat, jika rezeki yang ditetapkan untukmu terasa kurang, berusahalah lebih keras. Jangan menunggu dan pasrah, atur dan jemput sendiri rezekimu. Karena rezeki yang banyak dan melimpah sudah Sang Pencipta tetapkan untukmu. Rezeki tidak selalu berbentuk uang. Terkadang, ia datang dalam bentuk pertemuan, ide, kesempatan, atau bahkan dalam bentuk dijauhkan dari sesuatu yang bisa merusak hidup kita. Tapi semua itu tak akan pernah tampak jika kita tidak membuka diri, jika kita tidak bergerak, jika kita tidak berani mengambil langkah pertama. Kita sering menyalahkan nasib. Padahal yang perlu kita periksa adalah cara kita menggunakan waktu, cara kita merespons peluang, cara kita bersikap, dan saat kesulitan datang. Salah satu kesalahan terbesar adalah menggunakan kalimat, rezeki sudah ada yang mengatur sebagai tempat berlindung dari rasa malas dan takut gagal. Padahal, jika benar kita percaya bahwa rezeki sudah diatur, kita seharusnya makin yakin untuk bergerak. Karena di balik setiap usaha, akan selalu ada balasan yang tidak akan pernah tertukar. Sang Pencipta tidak menilai hasil akhir. Ia melihat perjuangan yang dijalani, langkah yang diambil, dan niat yang disertai ketekunan. Jika kita hanya duduk diam, rezeki pun juga tidak akan datang menghampiri, tersedia, tapi tak akan pernah digenggam. Rezeki memang sudah ditetapkan, tapi ditetapkan untuk mereka yang bersungguh-sungguh, untuk mereka yang menghargai waktu, yang menggunakan akalnya, yang tak berhenti hanya karena dunia belum memberi hasil. Dan satu hal yang sering kita lupakan, Sang Pencipta seringkali mengatur rezeki kita melalui tangan kita sendiri, melalui tindakan, melalui keberanian, melalui keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Jadi, siapa yang sebenarnya mengatur rezeki kita? Sang Pencipta yang memberi ketetapan. Dan kita sendiri yang mengatur memilih arah, kita yang menyusun jalan, kita yang membuka pintu-pintu agar kemungkinan itu menjadi kenyataan. Berhentilah berlindung di balik kalimat indah yang disalahartikan. Rezeki tidak datang karena kita menunggu. Rezeki datang karena kita mendekat kepadanya, karena kita berjalan ke arahnya, karena kita membuktikan bahwa kita siap menerimanya. Rezeki itu bukan milik mereka yang diam, tapi milik mereka yang menjemputnya dengan niat, dengan kerja, dengan kesungguhan, dan niat baik. Ingat, Sang Pencipta telah mengatur dan menetapkan semuanya untukmu. Jadi jangan lagi merepotkannya dengan menyuruhnya mengatur porsi rezeki untukmu. Sampai jumpa di hari baik berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Berikan komentar dan pendapat kalian di bawah, serta dukung kami dengan memberikan like dan subscribe. Dan kita akan bersama-sama berkembang menjadi lebih baik.